Baik, silakan adik-adik. Siapa kelompok dapat presentasi, silakan presentasikan. Adik Korma, kelompok berapa yang presentasi hari ini? Untuk kelompok yang presentasi ada dari B8 dan D8, Pak. 2 kelompok yang presentasi. Baik, terima kasih. Silakan dilanjutkan presentasi. Ya, ditunggu sebentar. Baik, terima kasih kesempatannya. Jadi saya selaku perwakilan dari kelompok 8 akan membuka untuk presentasi dari kelompok kami. Langsung saja. Jadi kelompok kami akan mempresentasikan topik 8 mengenai komponen obat diabetik. Sebelumnya kelompok kami terdiri dari nomor 6 hingga 40. Langsung saja. Untuk yang masalah pertama, jadi apa saja masalah yang terdapat dalam resep yang telah diberikan. Jadi awalnya kami melakukan deskripsi obat berdasarkan tabel yang telah tunjukkan. Selanjutnya, adapun di bagian bawah, adapun beberapa permasalahan yang kami temukan. Yang pertama, untuk aklam yang merupakan antibiotik, di mana antibiotik tidak disarankan dicampurkan dengan obat lain, dikarenakan adanya durasi penggunaan antibiotik dengan obat lainnya, yang dimana antibiotik harus diminum berdasarkan terapinya, yakni hingga habis, sedangkan obat-obat lain, yakni seperti Alervet, Prednisone, yang bersifat simptomatis, sehingga tidak diperlukan untuk penggunaan sampai habis. Selanjutnya, masalah kedua yang kami dapatkan, yakni Alervet yang bersifat higroscopis, yang dimana dapat mudah menyebabkan racikan serbuk yang diracik itu menjadi lembab. Selanjutnya masalah ketiga untuk penentuan cangkang kapsul. Jadi harus ditentukan karena ada beberapa obat yang diracik untuk menentukan ukuran cangkang kapsulnya sesuai dengan besaran serbuk yang akan dimasukkan ke masing-masing kapsul. Selanjutnya masalah keempat, adanya penentuan biomistik pada racikan sediaan pada yakni dari Alemvet, Prednisone, dan juga ranitidin. Baik, selanjutnya untuk rekomendasi akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Terima kasih atas waktunya. Selanjutnya adalah tabel nomor 2 terkait rekomendasi pengatasan masalah. Yang pertama untuk obat aklam, berdasarkan resep, aklam diminta untuk diracik bersama dengan Alervet, Prednisone, dan ranitidin. Namun dikarenakan aklam merupakan antibiotik dengan durasi penggunaan yang berbeda dibandingkan dengan obat lainnya, sehingga dapat direkomendasikan untuk tidak meracik aklam bersamaan dengan obat lain dan memberikannya secara terpisah. Aklam dapat diberikan 3 kali sehari, 1 tablet selama 5 hari, sehingga jumlahnya sesuai dengan terapi yang diperlukan, yaitu sejumlah 15 tablet. Kemudian untuk Alervet yang diracik bersamaan dengan Prednisone, sebaiknya dilakukan pada ruangan peracikan yang tidak lembab, serta memperhatikan kebersihan ruangan, dikarenakan sifatnya yang higroskopis, sehingga dapat dengan mudah mengikat air yang terdapat di sekitar ruangan maupun peralatan peracikan. Kemudian yang ketiga, penentuan cangkang kapsul.
Untuk ukuran cangkang kapsul sesuaikan dengan bobot obat Alerfer, Prednikor. Bobot masing-masing tablet adalah 100 mg, di mana 100 mg sehingga diperlukan cangkang kapsul yang dapat memuat bobot 200 mg, ya ini ukuran nomor 3. Kemudian yang terakhir, penentuan BUD untuk Ari bisa minta tolong dinaikkan. Oke, penentuan BUD untuk racikan Alerfer, Prednikor, dan Ranitidin. Dalam penyampaian KIE dapat diinformasikan bahwa obat yang telah diracik memiliki waktu penggunaan maksimum 6 bulan dikarenakan racikan merupakan sediaan padat. Untuk lembar kerja 2, yaitu etiket kami buat, ada 2 etiket. Yang pertama, untuk Aflam, tablet antibiotik, yaitu di 3x1 sesudah makan. Yang antibiotik dihabiskan dalam waktu 5 hari. Yang kedua, untuk racikan, yaitu minum 3x1 kapsul sudah makan. Baik, mungkin sekian dari presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika mungkin terdapat beberapa kendala. Mungkin saya kembalikan kepada Pak Mas Fadil, apakah melanjutkan diskusi atau ada presentasi lain. Terima kasih. Baik, terima kasih. Coba balik ke gini, Dek, penyelesaian masalah. Baik. Oke, sebelum kita diskusi ya, Dede, nanti teman Anda satu lagi presentasi dulu ya. Setelah ini kita akan diskusikan mengenai kasus ini ya. Silakan di kelompok lagi 1. Silakan Anda waktunya untuk diskusi sekarang. Kalau ada perbedaan, fokus sampaikan ke perbedaannya ya. Silakan. Baik, selamat pagi Bapak. Apakah sebelumnya share screen dari kelompok kami sudah terlihat nggih? Sudah terlihat. Oke, baik Bapak, izin untuk memulai presentasi. Selamat pagi Bapak dan juga teman-teman semuanya. Izinkan kelompok kami, yaitu kelompok D8, untuk mempresentasikan terkait hasil diskusi kelompok kami dengan topik compounding di apotek. Adapun anggota dari kelompok kami itu terdiri dari NIM 95 sampai dengan NIM 98. Kepada rekan kami yang bertugas, dipersilahkan. Baik, izin untuk melanjutkan. Untuk masalah dalam komponen resep, yang pertama yaitu pencampuran obat. Nah, di sini yang dicampurkan adalah Aklam, kemudian ada Alerfer, kemudian ada Prednikor dan juga Ranitidin. Di mana Aklam merupakan antibiotik yang mengandung 500 mg amoxicillin. Nah, amoxicillin ini termasuk golongan antibiotik, sedangkan Alerfer merupakan antihistamin, anti alergi dan dekongestan yang mengandung triprolidin, HCl 2,5 mg dan pseudoephedrine HCl 30 mg untuk meredakan gejala simptomatis pada pasien. Nah, begitu pula pada Prednikor, di mana mengandung metilprednisolon yang digunakan sebagai antiinflamasi yang termasuk golongan kortikosteroid. Nah, pada resep amoxicillin, Alerfer, dan Prednikor itu diracik dalam satu sediaan yang sama, yaitu kapsul. Di mana ini merupakan permasalahan yang dikarenakan amoxicillin merupakan antibiotik yang diminum sampai habis dalam jangka waktu tertentu. Sedangkan Alerfer dan Prednikor hanya digunakan apabila simptom atau gejala pasien sudah mereda atau tidak sampai habis, sehingga diperlukan pertimbangan kembali terhadap pencampuran sediaan tersebut. Kemudian hal ini juga menjadi pertimbangan pada pencampuran ranitidin dengan Alerfer dan Prednikor, di mana ranitidin yang pada kasus yaitu 300 mg merupakan tablet salut selaput
di mana tablet salut selaput itu tidak boleh digerus dan dicampurkan dengan obat lain karena lapisan film pada obat tersebut berfungsi untuk melindungi zat aktif dalam tablet selama proses penyimpanan dan juga menjaga agar sediaan tidak hancur saat kontak langsung pada lambung. Sehingga penggerusan ranitidin perlu dipertimbangkan kembali terkait stabilitas dan efektivitasnya. Hal ini juga didukung oleh pernyataan dari Rojana et al. 2019 yang menyatakan bahwa obat yang tidak layak untuk diracik adalah sediaan tablet salut selaput, di mana penggerusan pada tablet tersebut dapat menurunkan stabilitas. Untuk dosis dan frekuensi pemberian obat akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, izin melanjutkan. Jadi yang kedua itu ada dosis dan frekuensi pemberian obat. Kami mempertimbangkan penggunaan aklam dan ranitidin yang terpisah, sehingga dosis dan frekuensinya perlu disesuaikan kembali. Yang ketiga itu stabilitas obat, di mana Alervet itu mengandung triprolidin HCl dan pseudoephedrine HCl yang bersifat higroskopis, di mana bentuk garam dari keduanya itu menyebabkan serbuk bisa menjadi basah, sehingga mempengaruhi stabilitas sediaan. Selanjutnya ada ukuran cangkang kapsul. Karena Alervet dan Pregnicord diracik, jadi disesuaikan ukuran cangkang kapsulnya berdasarkan jumlah dari kedua obat tersebut. Yang terakhir ada beyond use date, di mana tidak dicantumkan, sehingga perlu dicantumkan beyond use date sediaan racikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan rekomendasi dari pengatasan masalah. Untuk yang pertama, itu perlu dilakukan konsultasi kepada dokter penulis resep terkait dengan rekomendasi obat yang diberikan, yaitu dalam hal ini aklam yang diberikan secara terpisah dari sediaan racikan kapsul, sehingga dapat dikonsumsi hingga habis dan meningkatkan kepatuhan terapi terhadap antibiotik. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan konsultasi kepada dokter terkait dengan rekomendasi yang diberikan, yaitu dalam hal ini ranitidin, yang diberikan secara terpisah dari sediaan racikan kapsul, sehingga hal ini dapat mencegah kerusakan lapisan film pada tablet salut selaput. Untuk yang ketiga, perlu dilakukan konsultasi kepada dokter terkait dengan rekomendasi yang diberikan, yaitu aklam yang diberikan dengan dosis 500 mg dengan frekuensi pemberian 3 kali sehari 1 tablet sesudah makan dengan jumlah aklam yang diberikan yaitu 15 tablet. Kemudian yang keempat, Alervet yang diracik dengan Pregnicord dalam sediaan kapsul hendaknya ditambahkan serta digerus pada tahap akhir peracikan pada kondisi ruangan terhindar dari cahaya matahari, sehingga hal ini mampu meminimalkan penyerapan air lebih banyak dari udara. Nantinya sediaan kapsul yang sudah jadi itu disimpan dalam wadah yang tertutup rapat dan terlindung dari cahaya matahari. Untuk yang kelima, diketahui bobot per tablet Alervet itu sebesar 100 mg dan bobot tablet dari Pregnicord itu sebesar 100 mg. Sehingga ukuran cangkang kapsul yang diperlukan dalam racikan tersebut yaitu ukuran cangkang kapsul nomor 3 dengan bobot 200 mg. Untuk yang terakhir, BUD sediaan racikan untuk sediaan kapsul berdasarkan pada expired date dari masing-masing obat. Apabila expired date kurang dari 6 bulan, maka BUD maksimal adalah expired date-nya. Namun jika lebih dari 6 bulan, maka BUD maksimalnya adalah 6 bulan. Pada resep, BUD dari masing-masing obat ini tidak dicantumkan, sehingga disarankan BUD yang diberikan pada resep tersebut adalah 6 bulan. Terkait dengan etiket akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya izin melanjutkan. Untuk lembar kerja 2 topik 8 itu ada 3 etiket. Yang pertama etiket racikan, dia itu diminum 3 kali sehari 1 kapsul sesudah makan. Yang kedua etiket aklam, itu diminum 3 kali. Yang ketiga adalah etiket ranitidin dengan 2 kali sehari 1 tablet 1 jam sebelum makan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Baik, terima kasih ya, Dik. Ya. Oke, udah 2 kelompok udah presentasi ya. Baik, saya komentari ya, Dik ya. Nah, jadi masing-masing kelompok udah presentasi mirip-mirip ya, Dik ya. Nah,
tadi ada satu masalah utama yang udah Anda berhasil temukan. Bersamaan untuk membuat sebuah kapsul, ya. Nah, ini memang tidak tidak tepat ya, compounding seperti itu, ya. Jadi memang obat yang dengan obat-obatan tampak resep, ya. Jadi semua kelompok telah mendapatkan problem utama itu, Nah, cuman semua kelompok nampaknya miss, bahwa coba Anda cari aklam itu isinya apa? Amoksi, halo? Aklam itu Antibiotik, isinya Pak, apa? amoksisilin. Amoksisilin, itulah antibiotik golongan beta-lactam. Coba Anda cari panduan terapinya. Berapa hari itu digunakan? Gimana, Dede? Izin berpendapat itu, Pak. Ya, silakan. Kalau dari sepengetahuan saya, kalau amoksisilin itu minimal 5 hari. Kalau misalnya untuk keluhan kayak common cold kayak gitu, Pak. Kalau tidak salah. Di mana panduan terapinya? Yang lain juga bisa bantu, silakan. Menghadapi tantangan. Namun senyummu tetap mengikuti, tetap mengikuti, tetap mengikuti. Jadi suaranya bocor, tetap mengikuti, ini tetap mengikuti. Ayo yang lain gimana, Dede? Berapa lama durasi penggunaan aklam?
Selamat pagi Pak, izin Pak. Saya ada mendapatkan guideline dari ADA, tapi untuk pengguna dental pain atau intraoral swelling. Untuk penggunaan amoxicillin di sini, amoxicillin 500 mg digunakan 3 kali sehari dengan durasi 3-7 hari pengobatan, Pak. Untuk terapi apa itu, Dek? Untuk infeksi pada gigi, dental pain dan intraoral swelling, Pak. Oke. Dental pain. Oke, sip. Ada lagi? Silakan. Wah, ternyata masih diam ya. Ayo adik-adik, gimana nih adik-adik? Coba perhatikan ini mungkin ya. Ini kasus pada apa? Kasus apa sih adik-adik yang ditampilkan di atas? Izin Bapak, berdasarkan obat yang diberikan di resep, itu ada Olefred untuk mengatasi bersin, pilek, Renicot untuk radang, dan ranitidin itu untuk asam lambung. Kalau dari saya, sepertinya ini common cold seperti itu, Pak. Oke, ini untuk common cold ya. Jadi ada infeksi pada saluran pernapasan atas. Nah, panduan terapi yang digunakan adalah memang panduan terapi untuk inspeksi saluran pernapasan yang di atas adik-adik ya. Jadi ini kan Anda perhatikan ini datang ke dokter spesialis THT adik-adik ya. Jadi ada infeksi pada tenggorokannya ya. Nah, memang kalau pada infeksi pada tenggorokan itu antibiotik yang diberikan itu kira-kira minimal 7-14 hari ya. Itu lihat coba panduan terapinya ya. Anda bisa lihat dari American Society atau dari WHO bisa ya, itu ada panduan terapinya di sana. Nah, jadi memang durasi yang tampaknya di sini memang untuk kalau Anda lihat di resep inilah untuk penggunaan 5 hari. Jadi sebenarnya durasinya masih bisa ditambah untuk penggunaan 2 hari lagi ya seperti itu.
Nah, kalau memang pada pasien anak-anak, jadi ya pada pasien anak-anak, memang kalau kita lihat panduan terapinya memang diperbolehkan 5 hari, jadi ya. Tapi di sini usia pasien pun sudah ditampilkan, jadi ya. Jadi ini bukan pasien anak, jadi ya. Memang pasien dewasa, ya. Jadi tetap aturan penggunaannya menggunakan 7 sampai 14 hari, ya. Jadi kurang, ya. Jadi emang kita harus sesuaikan dengan panduan terapi yang kita gunakan, ya. Jadi kalau emang dia emang kejadiannya kasusnya adalah kasus berobat gigi di sana. Ini coba saya nih kalau nggak salah ya, jadi ya, saya melihat kelompok pertama tetap menjadi kelompok ranitidin. Tampaknya itu perbedaan besar di antara kalian, benar nggak? Izin Pak, Silakan. ya, jadi saya perwakilan dari kelompok 1 tadi, ya, benar. Jadi saat penyampaian presentasi itu terdapat perbedaan yang mana sebelumnya saya mohon maaf di teman-teman kelompok 8A. Jadi saat diskusi ada sedikit perbedaan pendapat dan jadi kami lupa merevisi kembali jawaban akhir kami. Sebenarnya kami telah melakukan tulisan pustaka dari bentuk ranitidin itu sendiri merupakan tablet bersalut yang sebaiknya tidak diracik seperti itu. Dan yang kedua, dari rute pemberian juga dibandingkan dengan Alervet dan Prenicot yang sebaiknya diberikan setelah makan ranitidin, rute pemberiannya atau waktu pemberiannya itu sebelum makan. Jadi sebenarnya sudah ingin kami pisah, tapi ternyata masih belum difikskan sebelumnya, mohon maaf itu Pak. Oh, oke, berarti ada kesalahan ini ya, berarti dari kelompok A ya, berarti ya. Begitu nggih? Ya, seperti itu Pak. Oke, baik ya. Nah, oke, jadi mungkin tambahan sedikit dari saya bahwa ini bisa saja dipisah deh ya. Jadi ranitidin dan Alervet dan Prenicot bisa saja dipisah pemberiannya, jadi ya. Cuma nanti coba Anda pertimbangkan berapa kali diberikan dia untuk dipisah tuh, ya 2/3 tablet. Perhatikan 2/3 tablet satu kali pemberian. Gampang nggak memberikan pemberian ranitidin 2/3 tablet? Ada di bagian informasi produk sudah ditampilkan ya, gimana kemasan si ranitidin 300 mg ya. Ini serbuk pahit, Dede. Serbuk pahit. Ini serbuk pahit ya, Dede ya. Kalau Anda pecah tuh pahit dari rasa ranitidinnya. Sementara nih pasien dikasih 2/3 tablet dari ranitidin tersebut. Ya, jadi mudah nggak memotong 2/3 tablet ini? Oke, semua kayaknya dapat jawaban yang sama ya. Pasti akan menyulitkan si pasien memotong 2/3 tablet ini. Ya, ini 2/3 tablet. Ya. Nah, sebenarnya oke, tidak ada masalah untuk memisahkannya, tapi mungkin harus dipertimbangkan apa bentuk yang kalian berikan ketika ingin memisahkan ranitidin dari semua sediaan ini ya, Dede ya. Nah, jadi memang ada pertimbangan bentuk yang kalian bisa berikan ya, Dede ya. Jadi apakah diberikan dalam bentuk tablet nanti atau mungkin diserbuk ya, tapi higroskopis juga. Jadi ini benar-benar deadlock sini, Dede ya. Anda memberikan apa sih si ranitidin ini bentuknya kepada si pasien ya. Memang alasan paling logis adalah untuk mencampurkannya dalam sediaan kapsul. Tapi tadi udah ada problem bahwa kapsulnya higroskopis, Pak. Jadi nanti cangkang kapsul bahaya juga kalau ada higroskopis, kan melunak jadinya. Ya. Jadi lalu apa nih solusi kalian untuk ranitidin ini, Dede? Izin kalau dari kelompok 8A itu sebenarnya mungkin saat presentasi berbeda, tapi dari kami untuk ranitidin sendiri kami berikan dalam bentuk tabletnya langsung seperti itu Pak. Untuk dari dosisnya sendiri karena pasien dewasa itu 300 mg yang diberikan itu masih masuk pada rentang terapi seperti itu Pak. Ya, oke. Tapi ingat ketika memberikan segitu harus mengkonfirmasi dulu dengan dokter. Tentunya konfirmasi kepada dokter yang meresep.
daftar pemberi resep. Oke, yang lain juga BUD udah bagus ya. Jadi pilih mungkin ED terakhir dari sediaan yang paling cepat kedaluarsa ya, itu digunakan sebagai beyond use date-nya ya. Oke, itu aja sih mungkin ya yang penting pada resep ini ya. Oke, baik. Saya rasa sudah semua, Dedek. Saya harap Anda semua sudah memahami hal-hal poin-poin penting pada resep ini, Dedek. Nah, ini emang kebetulan resepnya ini emang ada banyak masalahnya, Dedek. Tapi nanti dalam setting asli mungkin kalian menemukan mungkin yang banyak masalah kayak gini, atau mungkin cuman si aklam ini aja ya. Yang paling urgent sih emang aklam ini problem utamanya, Dedek. Ini harus memang dipisahkan dengan obat-obat yang lain, Dedek. Ya, seperti itu. Oke, terima kasih ya, Dedek. Ada pertanyaan? Silakan. Baik, kalau tidak, berhubung Anda jam 10 katanya udah ada kelas lagi, kita akhiri ya, Dedek ya, pertemuan kita hari ini. Ketemu pada studi kasus berikutnya. Dan satu lagi, Dedek, adik koordinator mata kuliah, mohon nama-nama kelompok yang presentasi dikirimkan kepada saya ya, melalui WA ya. Baik, Bapak. Baik, terima kasih. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Selamat siang, sampai ketemu kembali. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.